kelompok 3. Nama saya Urejihan Astridesa. Nama saya Bilkis Nabila. Saya Dina Ahmad Sarahap. Saya Nugraha Zaki Mardika. Nah, kami mendapat tugas PK dari Pak Rian. Nah, kami disuruh mewawancarai UMKM. Nah, kami akan mewawancara Kakak Dina, karena Kakak Dina memiliki usaha UMKM di bidang jasa. Mari kita lanjut. Oke, jadi kita sudah bersama yang akan kita wawancarai. Boleh Kakak perkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deka Kamil MC. Nah, kebetulan saya usaha di bidang jasa tentunya. Oke. Kakak usahanya nih bidang jasa apa? Gimana pekerjaan Kakak? Spesial untuk bidang jasanya kita di public speaking. Itu jadi ada public speaker juga, jadi narasumber, dan juga MC di beberapa acara formal, informal, ataupun semi formal. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya ya, Kak. Ya. Sejak kapan usaha ini Kakak mulai? Untuk spesifik secara komersil itu di tahun 2020, tapi spesial di public speaker itu udah mulai dari SMA. Jadi awal pertama kali debut itu jadi salah satu MC di acara perpisahan sekolah formal. Nah, kemudian lalu lanjut seiring berjalannya waktu berkembang sampai sekarang dikomersilkan di beberapa event dan juga di acara wedding. Jadi Kakak MC ya? Iya. Kedua, apa alasan kakak untuk memulai usaha ini? Alasan khusus pastinya awalnya kalau waktu zaman sekolah kita pasti senang ya kalau hobi dibayar lalu dapat fee. Nah, itu tuh senang sekali. Tapi lambat laun kita juga banyak yang dipelajari, terus ikut kompetensi-kompetensi dasar, lalu kemudian ikut juga seminar-seminar dan workshop-workshop untuk menunjang nih karir di public speaker. Bagaimana usaha ini dimulai? Usahanya dimulai ya tadi awalnya hobi, senang ngomong di depan umum, jadi center of attention, lalu kemudian karena ada fee, lalu kemudian ketemu juga banyak orang, nambah relasi, nambah ilmu juga. Sekalian kita menjalin link lah. Menjalin link. Pertanyaan selanjutnya, ini menyangkut penghasilan nih Kak. Apakah penghasilan dari usaha Kakak ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kakak? Nah, untuk salary pastinya kita kalau dari merintis itu ya ada level. Nah, kalau di masa-masa merintis levelnya mungkin cukup untuk kehidupan sehari-hari. Lalu nanti seiring dengan skill ditingkatkan, lalu juga link tadi yang kita kumpulkan nih dari karirnya 0 sampai di level tertentu, bukan hanya pendapatan untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa bantu orang banyak, lalu juga kita bisa bantu rekan-rekan yang lain yang juga baru memulai karirnya. Gitu. Terus, tantangan apa yang kakak hadapi selama ini? Kalau untuk tantangan spesial, kita pasti setiap hari, setiap event itu tantangannya beda-beda. Jadi challenge diri sendiri. Selain skill yang harus ditingkatkan seiring dengan berjalannya waktu, tantangannya pasti kita harus belajar, harus mau belajar dan berkembang. Jadi tidak boleh mentok di situ-situ aja. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, upayanya pasti tadi meningkatkan kompetensi diri, lalu juga menjalin link dengan orang lebih luas. Kemudian kita juga harus secara personality juga harus wise, lalu juga attitude ditingkatkan, menjalin kerjasama sama beberapa mitra atau klien itu pastinya kita harus jaga. Yang pertama attitude, adab lebih tinggi dari ilmu. Ya, ingat tuh guys. Jadi, apa harapan Kakak untuk usaha ini di masa depan? Harapannya pasti banyak generasi-generasi muda yang juga berkecimpung di dunia public speaker. Selain anak-anak muda atau regenerasi
ingin menyetarakan atau menseragamkan nih bahwa public speaker itu bukan hanya sekedar ngomong doang atau cuap-cuap doang, tapi juga harus ada isinya, lalu kemudian tutur kata dan juga tata bahasa itu juga harus ditingkatkan agar pandangan atau POV nih dari orang-orang awam itu bukan hanya oh ini cuma jago ngomong doang, tapi juga berisi, lalu attitude dan tata krama lah yang diutamakan. Iya, memang anak zaman sekarang itu susah di public Ya, speaking. karena lebih banyak individual kan. Karena mereka juga kurang mau belajar, ya. Takut juga untuk ngomong di depan Iya. banyak orang. Karena lebih banyaknya gadget, Iya. jadi jarang komunikasi. Iya, mereka mengetik guys. Oke, lanjut. Apa saja suka dan duka yang dialami selama bersaing? Suka dukanya banyak. Pastinya kalau sukanya senang ketemu dengan teman-teman baru setiap hari, itu pasti ada kenalan orang baru, nambah teman, nambah link, lalu nambah ilmu juga. Dukanya sejauh ini belum ada yang terlalu memorable sih, jadi dukanya standar lah pada umumnya. Apakah ada usaha lain yang Anda punya selain usaha ini? Nah, untuk di dunia public speaking, khususnya di Master of Ceremony, lalu kemudian kita jadi moderator, narasumber, seputaran public speaking itu. Tapi kalau usaha lain ada beberapa. Adakah strategi khusus yang kakak lakukan untuk menarik pelanggan nih untuk bisa memakai jasa kakak? Nah, untuk strategi di setiap wira usahawan itu pasti punya strategi masing-masing. Nah, kebetulan kalau di dunia jasa kita pastinya yang utamakan testimoni atau repeat order. Jadi dari mulut ke mulut, lalu kemudian good review yang kita utamakan, kepuasan pelanggan, kemudian beberapa ads yang kita lakukan. Bagaimana cara kakak membangun hubungan dengan pelanggan? Untuk maintenance relationship itu di saat-saat timing krusial kayak ulang tahun, lalu misalnya dia ada perayaan-perayaan, itu selalu kita kayak beriin greetings. Jadi selamat ulang tahun ya kak, nah saya selalu bersama keluarga atau lainnya kayak gitu. Tapi kalau kita di luar juga misalnya ketemu itu pasti sapa, tegur, seperti itu, menjaga silaturahmi lah. Apa yang kakak lakukan dalam menanggapi kritik dan saran dari pelanggan? Nah, untuk kritik dan saran sangat terbuka ya. Jadi kalau misalnya ada kritik-kritik dari klien yang misalnya kayak membangun, itu pasti kita langsung untuk kembangkan. Jadi misalnya, kayaknya perlu, misalnya contoh masukan dari klien, kak kayaknya seru deh kalau misalnya kita ada ajak interaksi sama vendor-vendor lain, misalnya di satu event. Nah, itu tuh kita kembangkan. Oh iya kak, jadi kita bukan cuma satu arah atau ide dari saya sendiri, tapi dari klien juga saya terima gitu. Berarti harusnya ada ya kritik dan saran yang paling berharga buat kakak. Nah, itu kayak gimana? Nah, kritik dan saran yang membangun, yang pastinya diingat. Banyak sekali klien-klien yang memberi masukan buat saya tuh buka kelas gitu, jadi open kelas untuk regenerasi. Nah, cuman masih sampai sejauh ini belum nemu waktu yang tepat, lalu kemudian timingnya juga bentrok dengan main job saya selain di dunia public speaking. Jadi masih mencari-cari waktu lah untuk waktu yang tepat. Okay. Apakah kakak melibatkan media sosial dalam berpromosi? Oh tentu, di era Gen Z, kebetulan saya juga Gen Z, jadi pasti media sosial yang utama. Nah, selain dunia perkontenan, tapi di balik dunia perkontenan kita juga harus real. Jadi apa yang ditampilkan di sosmed, di konten, itu realnya juga selaras lah dengan konten. Jadi bukan cuma dunia perkontenan nih yang excellent service, tapi ternyata kalau misalnya di real itu bad gitu kan. Jadi kita harus selaraskan. Jangan lupa ke IG kakak. Betul, jangan lupa di follow. Apakah pernah terjadi konflik antara pelanggan?
Konflik atau salah satu eksiden di antara pelanggan sejauh ini belum ada. Tapi kalau misalnya masukan atau kritik dan saran itu kita selalu open, kita terima. Nah, gimana cara kakak membagi waktu antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja kakak? Nah, untuk kehidupan pribadi pastinya kita bagi ya secara profesional. Profesional kan pasti definisinya nih membagi, bisa membedakan mana yang dunia pekerjaan lalu kemudian dunia pribadi. Kalau misalnya timing management atau timing waktunya untuk membagi itu aja belum beres, nah itu pasti akan kesulitan dan keteteran. Tapi sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar-lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana cara kakak mengatasi kepenatan setelah bekerja? Pastinya refreshing, lalu kemudian kita brainstorming, kembali review dulu apa yang saya hari ini nih udah full seharian kerja. Nah, jadi kita brainstorming, review segala macam, apa yang misalnya perlu ditingkatkan atau yang diperbaiki gitu. Selama kakak berusaha, adakah momen yang paling membanggakan untuk kakak? Membanggakan di setiap momen, di setiap event itu pasti membanggakan semua. Jadi setiap event ada achievement yang dicapai, ada target yang goals. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kita harus punya goals untuk mengerjakannya. Jadi tidak boleh setengah hati atau kayak malas-malasan atau ogah-ogahan. Jadi setiap momen, setiap event itu memorable. Oke. Apa pesan kakak untuk sesama pekerja yang di bidang kakak? Sesama MC, sama public di bidang speaking, jasa. ya. Nah, untuk rekan-rekan di bidang jasa, khususnya di public speaking, MC, informal, formal ataupun semi formal, harapan kedepannya kita selalu tetap solid, selalu sharing, karena kita juga punya komunitas, beberapa komunitas untuk sharing, lalu kemudian tukar pendapat, kasih masukan. Kalau misalnya ada salah satu yang dapat trouble nih atau masalah, nah kita sama-sama nih untuk menyelesaikan. Jadi semuanya setahu saya di lingkungan saya itu semuanya fair, tidak ada yang fake dan semuanya aman-aman aja, saling support lah. Itu yang kita butuhkan di lingkungan kita, guys. Betul sekali. Support ya. Betul. Dan pertanyaan terakhir, apa arti usaha ini untuk kakak? Nah, arti usaha ini khususnya di bidang komunikasi, public speaking, ini adalah hobi yang dikembangkan menjadi suatu passion nih. Jadi bukan hanya sekedar hobi aja. Kalau dulu mungkin senang sekali jadi center of attention, kalau sekarang lebih ingin menyelaraskan pengetahuan atau knowledge kepada seluruh kaum, mau muda, mau tua, atau yang sebaya, biar kita sama-sama punya tata bahasa yang sopan dan santun, punya attitude yang benar-benar beradab. Jadi bukan hanya seolah-olah sok pintar, tapi juga harus humble dan to earth. Oke. Selesai sudah. Sekian sudah wawancara kita hari ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.